Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Tumaili dari kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, yang pertama itu ada implementasi konsep komunitas. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Yang kedua itu ada implementasi konsep komunitas bidang kesehatan. Nah, konsep dasar asuhan keperawatan komunitas, keperawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan sosial. Suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta masyarakat atau rapat kerja keperawatan kesehatan masyarakat. Ada 3 teori yang menjadi dasar ilmu keperawatan kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama ada ilmu keperawatan, yang kedua ada ilmu kesehatan masyarakat, yang terakhir ada ilmu sosial atau peran serta masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan atau implementasi. Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, perawat kesehatan masyarakat harus bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya. Dalam hal ini melibatkan pihak puskesmas, bidang desa, dan anggota masyarakat. Prinsip yang paling umum digunakan dalam pelaksanaan atau implementasi pada keperawatan komunitas itu ada inovasi, ada integrated, ada rasional, ada kemampuan dan mandiri, dan terakhir ada UGM. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, struktur, penampilan, dan sifat. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, indikator keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi, yang pertama menjelaskan konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati atau genetik, jenis, hingga ekosistem. Yang ketiga mengidentifikasi pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia atau orientalis, peralihan, dan australis. Yang keempat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Yang kelima menjelaskan faktor-faktor penurunan keanekaragaman hayati. Yang keenam mengidentifikasi dampak penurunan keanekaragaman hayati. Yang terakhir menjelaskan upaya-upaya konservasi sumber daya keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik.
Yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi sebagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Yang terakhir ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sih baru. Halo guys.